Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita sudah masuki capture ke 28 ya untuk tutorial Golang untuk pemula. Nah, di video kali ini kita akan membahas anonymous function di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, kan di materi-materi sebelumnya kita sudah membuat function ya. Yang sebelum ini kita juga udah belajar membuat function. Nah, kita selalu memberikan nama function pada function tersebut gitu ya. Jadi fungsinya kita kasih nama gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga membuat fungsi tanpa nama atau yang biasa disebut anonymous function gitu ya. Bisa aja kita ya membuat fungsi tanpa nama. Oke, lalu kita akan menetapkan anonymous function ke sebuah variabel dan menggunakan nama variabel tersebut untuk memanggil anonymous function. Jadi fungsinya dimasukkan ke sebuah variabel, nanti langsung jadi nggak ada namanya tanpa nama, lalu nanti kita manggil ke variabel itu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh program anonymous function ya. Nah seperti ini. Jadi kan kita membuat function namanya misalkan get hello gitu ya. Nah nanti kita masukin functionnya gitu ya. Nanti ini get hello ini functionnya gitu ya. Nah ini kita membuat variabel var lalu get hello gitu ya, sama dengan fun gitu ya. Lalu nanti teman-teman cetak ke sini fmt. Nah ini get hello ini variabelnya ya, jadi kita masukin function ini ke dalam sebuah variabel ini gitu ya. Jadi fungsi tanpa nama kan biasanya kita lalu nama kan, nama fungsinya gitu ya apa, lalu baru tutup kurung buka kurung tutup, baru di sini eksekusi programnya. Jadi ini kita masukin ke dalam variabel, lalu variabelnya kita panggil gitu ya. Ini namanya anonymous function gitu ya. Oke, kita lebih enak ya. Kita coba di kode editor kita kali ya. Oke, teman-teman buka VS Code-nya, lalu bikin sebuah folder dulu, misalkan namanya Go tuh anonymous function gitu ya. Function. Oke, misalkan saya bikin namanya ini. Lalu kalau sudah dibuat kita buka di VS Code-nya gitu ya. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, kita bikin file seperti biasa main.go. Oke, kita bikin package-nya main. Lalu kita bikin lainnya, fungsi utamanya ya. Oke. Sini. Nah, biasa kan kita sebelumnya kalau bikin function di atas sini ya, misalkan kita bikin gitu ya, lalu nama fungsinya gitu ya, lalu gini ya gitu. Nah, kalau anonymous function kita juga bisa buat di dalam function main ya, jadi fungsi di dalam fungsi gitu ya. Sebenarnya kita bisa juga buat di sini. Lalu misalkan kita bikin var gitu ya, nama variabelnya misalkan get hello gitu ya. Lalu kita masukin functionnya di sini, ini. Nah, langsung jadi dia tanpa nama. Di sininya jangan dimasukin nama gitu ya. Karena kita udah masukin ke variabel get hello ini. Gitu, lalu misalkan kita programnya kita bikin aja yang simple dulu. Hello gitu ya, hello anonymous function. Itu ya, kita bikin itu. Lalu jangan lupa kita panggil untuk menjalankan si functionnya ini, jangan lupa kita panggil ya functionnya, si variabelnya ya, get hello diikuti dengan ininya ya, kurung buka kurung tutupnya. Oke, seperti ini anonymous function. Coba dulu ya kita jalanin ya programnya. Go run main.go. Nah, dia mengeksekusi program si get hello-nya, hello anonymous function gitu ya. Jadi di sini kita menetapkan fungsi anonim ke variabel get hello dan menggunakan get hello ini untuk memanggil fungsi tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Anonymous function. Kita lanjut. Nah, anonymous function juga bisa ditambahkan
sebuah parameter ya, sama ya seperti fungsi biasa. Jadi dia juga bisa menerima parameter ya. Oke, mungkin kita coba langsung aja ya enaknya ya di kode editor kita. Nah, ini tadi kita namain dulu anonim function. Oke, kita buat yang satu lagi tadi. Misalkan kita buat di bawahnya ya, di sini ya. Di sini misalkan anonymous function gitu ya, dengan parameter. Oke ya. Oke, kita tutup dulu ininya. Nah, kita bikin misalkan di sini var, kita bikin variabelnya dulu ya buat menampung functionnya. Get people misalkan lah ya. Lalu kita bikin functionnya. Nah, gini kan. Nah, gini. Nah, lalu kita masukkan parameternya di sini ya kan. Misalkan my name. Tipe datanya string. Lalu misalkan satu lagi my age. Misalkan tipe datanya integer gitu ya. Lalu kita masukkan di sini apa yang mau kita eksekusi, misalkan fmt printlen gitu ya. Misalkan nama saya, my name ya kan, nanti kita masukin. Lalu misalkan umur saya gitu ya. Lalu my age gitu ya. Lalu di sini misalkan tahun. Nah, ini misalkan ya. Oke, udah kita bikin anonymous function dengan parameternya ya. Ini parameternya 2 ya. My name dan my age gitu ya. Ini variabel penampung untuk function anonymous functionnya. Lalu jangan lupa kita panggil get people. Nah, jangan lupa kita masukin parameter ya, karena kita di functionnya naruh parameter, jadi kita di sininya juga harus masukin datanya. Misalkan namanya itu kan name ya, nama saya misalkan Ahmad Mubid, itu misalkan age-nya misalkan 30 gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi jangan lupa ya, kalau teman-teman di materi sebelumnya kan kita bikin function parameter ya. Ini juga sama di anonymous function, kalau masukin parameter juga di sininya harus masukin datanya, harus sama ya. Tipe datanya string ya, kita masukin string, integer, lalu kalau jumlahnya 2 ya 2 kita masukin gitu ya. Oke, kita save. Lalu kita coba jalanin lagi yang untuk anonymous function dengan parameter. Go run main.go. Nah, ini jadi nama saya Ahmad Mubid, umur saya 30 tahun gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi bisa juga ya anonymous function dengan menambahkan parameter. Oke. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, anonymous function juga bisa ya dengan return value ya. Return value mengembalikan nilai ya, sama juga ya seperti fungsi biasa, kita juga bisa mengembalikan nilai dari anonymous function gitu ya. Return value ya. Oke, kita langsung coba aja ya teman-teman di kode editor kita. Oke, ini misalkan di bawah sini aja lagi ya, biar nggak kehapus. Anonymous function return value gitu ya, value. Oke, misalkan kita bikin variabel add numbers misalkan. Lalu itu buat nampung function anonymousnya. Lalu func gini, lalu gini ya. Nah, kita bikin coba dengan parameter ya, misalkan parameternya x sama y, tipe datanya integer gitu. Nah, return value-nya di sini jangan lupa ya, return value kan bisa berupa tipe data ya, atau bisa dinamain named return value. Tapi kita di sini langsung aja ya, nggak usah kita kasih nama integer gitu ya. Lalu kita balikin, misalkan kita bikin variabel dulu result klik 2 sama dengan x plus y parameternya gitu ya. Nah, baru kita balikin return result. Nah, gitu ya, kita balikin.
Nah, ini jadi dengan return value, ini returnnya. Lalu jangan lupa kita panggil ya si functionnya. Di sini kita tampung dulu ke dalam variabel, misalkan total dari fungsi add numbers tadi ya, si anonymousnya. Lalu kita masukin, karena di sini kita masukin parameter 2 integer tipe datanya, di sini kita harus masukin juga ya kan, misalkan 20 tambah 30 gitu ya. Nah gitu ya kan, ini kan resultnya ditambah X tambah Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, jadi ditambah ya. Oke, kita tampung di dalam total, lalu kita panggil total. Kita panggil totalnya. Nah seperti ini ya. Jadi anonymous function juga sama kayak function biasa, dia bisa mengembalikan sebuah nilai juga ya. Oke, ini anonymous functionnya, dia ditampung dalam si variabel ini ya. Lalu kita bikin parameter x, y, lalu barikannya ini return value-nya, returnnya kita tambah x dan y, lalu kita return, dan kita tampung dulu si variabel add numbers-nya ini ke dalam total. Kita masukin parameternya 20, 30, 20 berarti ditambah 30, lalu kita cetak si total ininya gitu ya alurnya. Oke, kita coba jalanin, jangan lupa di save. Go run main.go. Nah hasilnya 50 bener ya, jadi 20 ditambah 30, 50. Oke, jadi ini anonymous function dengan return value ya. Bisa juga sama seperti function biasa, dia bisa menambah sebuah parameter, lalu bisa juga mengembalikan sebuah nilai ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sudah selesai untuk materi anonymous function di Golang ya teman-teman ya. Jadi sekian aja. Kalau masih bingung, teman-teman bisa ulang-ulang videonya. Kalau butuh source code-nya, teman-teman nanti bisa ambil di sini ya. Nanti juga saya cantumin di link video di bawah ini gitu ya, di bawah deskripsinya, beserta dengan slide-nya juga, oke. Nah, teman-teman jangan lupa like ya kalau suka video-video saya, terus sharing ke teman-teman yang lain juga yang lagi belajar gitu ya. Terus teman-teman juga boleh komen nih, mau nanya boleh, atau mau share request materi atau saran kritik juga boleh ya. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan video-video dari saya, nanti kan ada video-video selanjutnya ya, akan terus bertambah. Teman-teman subscribe terus nyalain loncengnya biar nanti kalau ada video baru nanti di notifikasi ya, di notif. Oke, sekian aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.